Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi, dalam bagian terakhir dari akuntansi, eee, keuangan syariah, membahas tentang laporan keuangan, ya. Jadi setelah kita, membahas tentang bagaimana membuat, neraca saldo, kemudian membuat, jurnal penyesuaian, buku besar, dan lain-lain di Excel, hari ini kita akan menyelesaikan tahapan membuat laporan keuangan. Sehingga kita bisa membuat satu laporan keuangan yang lengkap ya, punya sistem, aplikasi keuangan sendiri di Excel dengan laporan keuangan yang lengkap. Baik, akan saya share screen. Oke. Nah, jadi, hari ini kita akan membuat neraca lajur, ya, seperti ini bentuknya. Neraca lajur, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Nah, sampai pertemuan ke-7 ini, maka kita akan selesaikan ya, sampai membuat laporan keuangan. Nah, teman-teman, neraca lajur ini fungsinya adalah untuk menyatukan antara neraca saldo awal ini ya, neraca saldo awal ini kan yang sudah kita buat dari, neraca saldo awal ditambah dengan, buku besar. Jadi ini merupakan hasil dari transaksi kita sampai dengan, tanggal, akhir bulan gitu misalnya ya, atau akhir periode gitu ya, karena sudah mencakup, buku besar atau, jurnal-jurnal harian kita ya. Nah, kemudian biasanya di akhir itu kan ada penyesuaian ya. Misalnya baru ketahuan bahwa iklan dibayar di muka, ternyata, eee, apa namanya, terpakai sekian. Kemudian, apalagi ya, misalnya penyesuaian gaji yang harus dibayar dan lain-lain ya. Nah, itu di kolom penyesuaian. Nah, kemudian neraca saldo nanti akan, dibuat neraca saldo yang disesuaikan. Nah, ini sudah disesuaikan ya. Nah, kemudian kita buat untuk, kolom laba rugi. Ini untuk apa? Ini untuk memudahkan kita membuat laporan laba rugi nantinya, ya. Dan kemudian neraca juga kita pisahkan nih, ya tapi ini namanya neraca lajur ya, karena, dia masih, apa namanya, masih dalam bentuk lajur-lajur gitu, hanya untuk memudahkan pengambilan data gitu ya. Nah, baru dari, neraca lajur inilah kita bisa ekstrak nanti, memudahkan kita untuk membuat laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Baik, gimana caranya membuat neraca lajur ya? Ini saya sudah, rangkumkan di sini keterangannya ya. Nah, misalnya di awal nih membuat neraca lajur, pertama tambahkan sheet baru, dengan icon insert worksheet ya, seperti biasa ya. Misalnya ini saya mau masukkan di sini, neraca lajur yang baru ya. Saya hapus dulu biar kita tahu bagaimana caranya membuat neraca lajur ya. Nah, ini saya hapus dulu semua ya. Oke. Nah, nanti teman-teman buat dulu ininya, apa, judul-judulnya seperti ini ya. Ini bukan neraca saldo, tapi ini neraca lajur. Kasih judul di sheet dan di atasnya. Nah, kemudian ini udah per Desember ya, karena sudah disesuaikan. Oke, baik ya. Kemudian buat kolom-kolom, nomor akun seperti biasa, nama akun, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca ya. Debit kredit semuanya. Oke. Kemudian katanya ubah
buat format seperti bawah tadi ya, kemudian masukkan data pada lajur penyesuaian debit dengan rumus sebagai berikut. Sum if penyesuaian nomor akun neraca lajur, kolom debit penyesuaian. Jadi ini kita langsung ke yang neraca, apa namanya, di penyesuaian ya. Kalau neraca saldo ini tadi kita copy dari ini ya, untuk membuat judul ini kita copy langsung dari neraca saldo. Ini kan ada neraca saldo nih di sini NS. Teman-teman udah buat. Nah, ini neraca saldo yang ini. Nah, teman-teman tinggal copy saja dari sini ya. Copy. Oke, kemudian ke tadi neraca lajur ya. Jadi saya buat 2 nih ya. Jadi yang ini, oke. Nah, tapi kita kopasnya spesial ya. Pas space spesial. Nah, values and number format. Oke, bismillah. Nah, jadi muncul dia dalam bentuk number format dan values. Ini di neraca saldo ya. Jadi kita copy dari yang ini ya, neraca saldo ini. Kan ini udah sesuai nih. Biar tahu sesuainya gimana, kita jumlahkan di bawahnya. Sini ya. Ini kan yang udah jadi. Nanti saya buat yang untuk step-stepnya dari sini. Jadi ini untuk kontrol kita buat kolom atau baris jumlah. Sama dengan sum atau penjumlahan dari ini ya. Oke, kan sama ya. Coba kita cek neraca saldonya 122.600. Sama berarti ini kita tinggal salin ke neraca lajur ya. Yang ini juga kita copy aja semua karena ini merupakan penjumlahan semua. Nah, jadi kita tinggal apa namanya? Tinggal muncul nanti angka-angkanya ya, merupakan jumlah dari baris-baris kolom-kolom di atasnya. Nah, sekarang untuk penyesuaian nih ya, penyesuaian kita lihat nih penjelasannya nih ya. Masukkan data pada lajur penyesuaian debit dengan rumus sebagai berikut ya. Pakai sum if ya, fungsi sum if. Penyesuaian nomor akun neraca lajur kolom debit penyesuaian. Oke. Jadi intinya untuk yang penyesuaian ini kita mau ambil dari jurnal penyesuaian sesuai dengan kolomnya. Misalnya kolom debit kita masukkan debit, kolom kredit kita masukkan kredit, kemudian dijumlahkan gitu ya. Oke, nah ini ya yang masih kosong. Kita lihat dulu nih rumusnya. Nah, berarti ya sum if jurnal penyesuaian berarti kita ngambil dari sheet jurnal penyesuaian. Kemudian kita sorot ya dari mulai nomor akun. Kontrolnya adalah nomor akun A7, kemudian jurnal penyesuaian di kolom debitnya sesuai kolomnya ya. Nah, tapi kita harus ini apa namanya? Pakai ini nih, pakai dolar-dolar gini biar kita apa namanya? Biar absolut ya. Copy. Atau caranya gini, nggak usah di copy ya. Mungkin teman-teman biar nanti bisa caranya gini. Nah, ini kita fungsi sum if tadi ya. Berarti kita ambil dari function formulas insert function fungsi sum if. Oke. Oke. Nah, untuk isi range yang ini, berarti kita ambil tadi kan ini buat penyesuaian ya, judulnya kan ini penyesuaian nih. Nah, berarti kita ambil dari jurnal penyesuaian, range-nya ini ya. Kita range yang nomor akunnya nanti dia mensort sendiri sampai bawah nih. Oke. Untuk kriterianya kita klik kolom nomor akun A7 nih. Oke.
sum range-nya, berarti mana yang mau dijumlah? Yang mau dijumlah adalah di kolom jurnal penyesuaian di kolom debit. Nah, oke. Oke. Ya. Ini nanti teman-teman kasih ini dulu, apa namanya, diabsolutkan. Demikian pula yang ini, yang jurnal penyesuaian yang kolom yang ini juga disesuaikan. Diabsolutkan maksudnya. Oke. Ya. Baru enter. Nah, nanti kita akan memperoleh nilai yang benar. Sudah disesuaikan, sudah diabsolutkan, di-copy ke bawah ya. Nah, nanti akan muncul penyesuaian di yang kolom debit. Nah, untuk yang kredit sama ya. Nah, tapi kita akan apa namanya? Menyubelahkan yang kolom kredit. Copy aja biar cepat, nanti biar tidak usah bikin absolutnya. Copy, yang ini paste. Lalu kita tadi kan ya sum if-nya jurnal penyesuaian kolomnya berarti harusnya yang ini nih kolomnya. Oh betul, B6 sampai ini. Yang ini baru ini harusnya yang E ya. Karena kolom kredit. Ininya yang tetap A ya. Oke. Bismillah. Nah, oke. Jadi ini muncul yang penyesuaian di kolom kredit. Nah, jumlahnya udah betul ya. Kita kontrol ini udah betul. Lihat yang di jurnal penyesuaian 3.325. Berarti udah betul. Oke. Kembali ke neraca lajur. Sekarang neraca saldo disesuaikan. Bagaimana cara mencarinya? Nah, teman-teman, ini yang agak perlu perhatian khusus ya. Tapi kalau diperhatikan insya Allah bisa. Jadi rumusnya agak rumit, dia memakai fungsi if dan or secara bersamaan gitu ya. Oke, nggak apa-apa kita step by step. Sebetulnya kalau keterangannya saya sudah jelaskan di sini nih. Untuk NSD ya, membuat kolom NSD atau neraca saldo setelah disesuaikan, maka dia ada nih saya kasih rumus. Nah, tapi step-stepnya agak berbeda sedikit ya. Nah, yang ini untuk NSD ya. Nih, kita klik formula, kemudian insert function, kita munculkan if dulu ya, oke. Nah, di logical testnya, kita pilih nih di if ini, kita tambahkan or, gitu caranya ya, or. Nah, baru nih, untuk mengisi kolom logical test pertama ya, kan ini ingin menjumlahkan yang NSD itu sebetulnya dia neraca saldo ditambah penyesuaian ya. Nah, maka untuk mengisi kolomnya, pertama kita klik dulu neraca saldonya ya. Neraca saldonya. Bentar. Nah, ini neraca saldo yang ini ya, neraca saldo debit. Jadi ini ya, C7 kan ya, ditambah ini yang debit kan, D7 E7 dikurang
yang kredit. Seperti itu ya. Nah, ini harus kurang dari 0 ya. Kita masukkan rumusnya kurang dari 0 dulu. Oke, nah kemudian untuk logical yang keduanya kita buat ini kurang dari 0, yang ini D7-nya, berarti D7 tuh ini ya. Yang ini kreditnya ini kurang dari lebih dari 0. Kurang dari lebih dari 0. Oke. Nah, kemudian klik mouse pointer di antara ini, di antara if dan or ya. Nih, teman-teman di sini nih, di antara if dan or. Lihat ya, ini lihat mouse pointer saya, letakkan di antara if dan or di sebelah kiri kurung. Oke, nah dia akan muncul value if true-nya ya. Dialognya beda lagi. Nah, di sini untuk value if true kita taruh 0. Untuk value if false maka ini ulang yang tadi rumusnya, yang betulnya ya. Jadi neraca saldo yang ini nih, C7 ditambah, kita klik kan, terus yang ini kita sorot, E7 yang ini, oke, dikurang F7, penyesuaian kredit, seperti itu. Ya, nah sudah, berarti kita tinggal oke. Nah, jadi ini, nih udah muncul kan ya rumusnya ya di sini. Nah ini sudah selesai untuk neraca saldo disesuaikan, kita tinggal copy ke bawah yang lainnya. Nah, seperti itu ya, muncul deh. Nah, untuk neraca saldo disesuaikan kredit, gitu, logikanya hampir sama dengan yang ini, tapi dia yang kredit, gitu ya. Jadi, rumusnya tadi insert function if, oke, ya. Nah, kemudian begitu muncul logical test yang ini, kita pilih di sini nih, lihat mau saya ya, pilih or. Nah, muncul logical test yang pertama. Nah, untuk rumusnya, kan udah muncul ya if or-nya ya. Maka dia munculnya gini, neraca saldo kredit yang ini kan, tadi kan debit sekarang kredit. Oke, ditambah penyesuaian kredit ya, dikurang penyesuaian debit itu. Penyesuaian debit itu logicalnya harus kurang dari 0 yang ini. Nah, oke. Kemudian logical yang keduanya, yang penyesuaian kredit ya, D7. Tadi kan yang D7 untuk yang penyesuaian debit ya. Berarti yang ini adalah penyesuaian kredit yang ini ya. Sorry, kok di situ. Yang ini. Berarti yang ininya untuk logical 2-nya. Oke, yang ini berarti C ya. C-nya, sorry, C harus kurang dari, lebih dari 0. Tuh, oke, betul ya. Nah, kemudian lihat mouse pointer saya, ya, mouse pointer saya, letakkan antara if dengan or di sebelah kiri kurung. Gitu. Nah, ini kan udah muncul ke atas ya. Berarti sekarang value if true-nya yang ini adalah 0. Value if false-nya tadi yang tadi diketik ulang. Berarti neraca saldo, kemudian
neraca saldo kredit ya. Oh, neraca saldo kredit yang ini. Saldo kredit. Kemudian ditambah penyesuaian. Ditambah penyesuaian ditambah penyesuaian kredit ya, dikurang penyesuaian debit. Ya, berarti sampai sini kita oke. Ada pesan yang lain nih, berarti masih ada yang kurang. Logikalnya betul, lebih. Ulang-ulang ya, kita ulang. Nggak mau dia ya, oke. Ulang dulu. Intinya sama sih ya, tapi dia logikanya sama yang tadi. Kita biar cepat aja itu kita copy aja ya. Ini soalnya waktunya terbatas. Copy dari sini. NSD kredit. Nah, ini harusnya seperti ini. Jadi dia mungkin tadi salah naruh 0 dan lain-lainnya ya. Kita copy aja nih. Oke. Neraca lajur L2. Paste. Nah, jadi sebenarnya logikanya sama gitu ya. Ini nih rumusnya ya. Kemudian nanti kita copy ke bawah. Nah, hasilnya harus sama ya. Karena ikan balance ya antara debit kredit di neraca saldo yang disesuaikan. Jadi dia muncul yang di kreditnya di sisi kredit. Oke. Nah, untuk laba rugi ya, untuk laba rugi berarti kita akan memisahkan antara yang bagian neraca dengan laba rugi. Jadi nanti yang di laba rugi ini hanya ada nih yang akun-akun yang mempengaruhi laba rugi. Jadi dia di atas 4.000 ininya ya, akunnya di atas 4 dan 5 ini. Maka dia akan munculnya 4 dan 5 seperti itu ya. Baik, untuk kolom laba rugi nah, gunakan fungsi if karena nomor akun yang terdapat di dalam laba rugi adalah nomor akun yang diawali dengan angka 4 dan 5. Maka rumusnya sebagai berikut nih ya. Kolom debit sama dengan if nomor akun lebih dari 94.000 ya, maka neraca saldo disesuaikan debit. Kita praktekkan saja ya yang ini. Untuk kolom laba rugi berarti kita sama pakai if insert formulas insert function if. Oke. Nah, untuk logical testnya yang pertama laba rugi sebelah kredit ya. Jadi ini yang kita ambil dari NSD sebentar. Nah, untuk laba rugi tadi ya, mohon maaf diulangi, sama insert function if, kemudian klik OK, ya. Logical testnya adalah jika yang ini kan nomor akunnya ya, nah lebih dari sama dengan 4.000. Oke, maka neraca saldo disesuaikan debit. Berarti yang ini ya. Yang if true-nya yang ini. G7. Kemudian value false-nya 0.
kalau false 0. Oke, udah gitu sederhana ya. Kita copy ke bawah. Nah, jadi dia hanya muncul yang, kolom yang memuat laba rugi saja yang mempengaruhi laba rugi ya, biaya-biaya dan pendapatan. Pendapatan tentunya di kolom yang ini ya. Nah, ini sama dengan, eee, insert function if. Oke. Nah, berarti ini untuk akun sama nomor akun yang ini, nomor akun lebih dari sama dengan 4.000. Maka yang ini neraca saldo disesuaikan kredit. Klik yang ini, H7. Kemudian value if false-nya 0 ya. Oke. Nah, kemudian di-copy ke bawah. Oke ya. Jadi ini, mmm, untuk laba rugi di sisi kredit kan ini berarti pendapatan ya, pendapatan jasa dan di sini biaya-biaya. Maka laba atau ruginya adalah selisih antara 74 juta dan ini, ya kan? Kalau dia selisihnya positif maka dia laba, kalau dia negatif berarti dia rugi gitu ya. Nah untuk melihat nilainya maka bisa di sini ya, bisa disimpan di sini aja nih. Ini sama dengan J29 dikurangi yang ini I29. Nah enter, nah berarti itu adalah laba ruginya, tapi karena ini positif maka dia laba. Nah untuk memberi keterangannya seperti ini. If juga ya, pakai if function, if. Oke, nah logical test-nya gitu ya. Jika jika yang ini ya kan, lebih dari oh sorry, gini-gini logical function-nya, jika ini kan lebih dari yang pendapatan lebih dari biaya, ya, maka kalau if true dia kita tulis laba. Kita ketik aja ini, laba. Nah, maka kalau false berarti dia rugi. Ya, oke. Nah, maka dia muncul laba atau rugi. Yang ini nggak usah diubah-ubah. Kalau dia nanti rugi, maka dia akan pindah sendiri jadi rugi ya. Kemudian, nah sudah kita ketemu ya selisih laba ruginya. Untuk neraca, ya logikanya sama, sama dengan laba rugi untuk mengisinya. Ya. Nah, untuk neraca berarti jika nomor akunnya yang kurang dari 4.000 ya, ini sama dengan kita langsung insert function if. Oke. Logical test-nya. Berarti jika nomor akun yang ini ya, nomor akun kan kolom A7. Sini A7-nya kurang dari 4.000. Oke. Neraca saldo disesuaikan debit. Nah, ini untuk neraca saldo disesuaikan debit yang ini. Value if true-nya. Oke. Kemudian value if false-nya 0. Oke, enter. Nah, muncul. Kemudian pokoknya kita tulis rumusnya hanya untuk atas, bawahnya kita tinggal copy. Ya. Nah, sebelahnya ini logikanya sama ya. Kita copy aja. Nah, tapi berarti kan
ini kita ubah nih, ini tetap A ya, akunnya A7 kurang dari 4.000, maka neraca saldo disesuaikan kredit. Yang ini H, betul ya, udah betul H7. Oke, enter. Kita copy ke bawah. Nah, kalau muncul berarti dia seperti ini, sisi untuk neracanya ya. Tuh, karena ini belum ditambah laba, maka dia belum balance. Coba ceknya adalah laba ditambah sisi dari ini ya, kredit neraca, itu sama dengan 667. Pasti ya, kita cek di sini ya. Ini sama dengan ini ditambah laba itu pasti sama dengan sisi debitnya ya. Enter. Ya, push, bentar push. Oke, ini sudah balance ya. Nah, maka untuk neraca lajur kita udah selesai ya. Sudah terisi semua eh, kolom neraca saldo disesuaikan, laba rugi dan neracanya. Tinggal kita membuat laporan nih, laba rugi, kemudian perubahan modal dan neraca. Sebentar ya, saya pause dulu. Nah, baik. Untuk pertama kita buat dulu laporan laba ruginya ya. Laporan laba ruginya ini kita masukkan item-item nama akun yang mempengaruhi laba dan rugi, yaitu pendapatan dan biaya. Nah, untuk membuatnya ya, saya contohkan di sini aja, misalnya seperti ini. Kita tidak usah mengetik ulang ini pendapatan dan lain-lain ya. Kita samakan saja dengan neraca saldo yang sudah kita buat gitu ya. Di sini penjelasannya ada nanti ya. Nah, ini untuk membuat laporan keuangan, membuat laba rugi, apa namanya, untuk akun pendapatan, diklik di neraca lajurnya gitu ya. Nah, nanti ini teman-teman kalau misalnya kurang jelas bisa baca yang keterangannya. Kita contohkan saja ini yang laba rugi misalnya untuk pendapatan jasa di sini kita klik sama dengan kita klik sheet neraca lajur, maka kita cari yang pendapatan. Nah, ini ya, enter gitu aja dan dia akan muncul ya. Kemudian untuk biaya sama ya. Ini sama dengan kita klik neraca lajur yang biaya, dari mulai biaya nih ya. Nih. Nah, kalau misalnya berjajar gini sebetulnya bisa langsung di-copy ya. Ini enter. Nah, ini bisa langsung di-copy sebetulnya dari ini. Nah, muncul kan karena dia sama dengan yang di neraca. Demikian pula angkanya. Kalau angkanya yang ini baru masing-masing dulu nih ya. Pendapatan ini berarti kan ini sama dengan di neraca lajur yang pendapatan. Lihat di ini ya, di kolom laba ruginya ya, jangan lihat yang lain. Nah, ini enter. Kemudian untuk biaya gaji kan kita taruh di sini, maka kita klik di sini, kemudian ke neraca lajur, biayanya yang paling atas ini, enter. Nah, baru kita copy ke bawah. Oke, nah ini untuk laba dan ruginya kita buat sendiri nih. Nih, atau kita samakan dengan neraca lajur juga bisa ya, sama dengan misalnya kita lihat yang neraca lajurnya tadi ada labanya kan di sini. Enter. Itu labanya juga angkanya dari situ boleh. Sama dengan yang di neraca lajur. Ini ya. Enter. Tuh kan udah muncul sendiri di situ ya. Nah, kita rapikan, setelah itu dirapikan. Oke, sama yang harus dilakukan dengan perubahan modal ya. Jadi teman-teman nih modal raihan, laba, dan fraihan ambil data-datanya dari neraca lajur. Pokoknya neraca lajur ini memudahkan sekali kita untuk mengambil data buat laporan keuangan gitu ya. Nah, kalau formatnya kita rapikan, tapi apa namanya, angka-angkanya kita ambil saja dari
neraca lajur gitu. Jadi begitu neraca lajur nanti berubah, maka si laporan juga akan berubah otomatis ya. Nah, untuk neraca sama sama persis ya. Kita hanya buat ininya saja nih, misalnya ya, saya contohkan, kita rename NRC misalnya. Oke. Jadi buat saja judulnya seperti ini, ya. Ini kan judul nih, karena nggak ada angkanya nih. Nah, ini kita atur kolomnya. Nah, kemudian setelah itu baru di angka-angkanya samakan dengan di neraca lajur ya. Nih kas misalnya berarti di sini kita kas ya, sama dengan yang neraca lajur saja. Nah, kas. Enter. Muncul kan? Ke bawahnya copy tuh sampai mana? Oke, sampai perlengkapan kantor ya. Kemudian yang lainnya sama. Ini ya, kas, kemudian nanti kita buat sendiri yang ini nih, total aktiva lancarnya. Berarti penjumlahan dari ini kan, sum dari neraca lajur sampai sini. Ini total aktiva lancar. Ini untuk kontrol saja. Jadi kemudian aktiva tetapnya, ya kan? Ambil data tanah, gedung, dan akumulasi penyusutan gedungnya dari neraca lajur, kemudian dijumlahkan. Dan total aktivanya sekian. Nah, kemudian kewajiban lancar. Kewajiban lancarnya dari hutang-hutang nih, hutang usaha, hutang wesel, dan lain-lain. Nanti total kewajiban lancar kita buat manual, dijumlahkan dari ini, ya. Nah, kemudian modal bisa dari datanya dari perubahan modal saja nih, perubahan modal kan. Datanya dari yang ini. Nah, ini ya. Kemudian sudah nanti kita dapat total kewajiban dan modal gitu. Nah, jadi ini adalah contoh aplikasi untuk akuntansi secara sederhana di Excel ya, kita bisa buat sendiri sampai dengan laporan keuangan. Ya, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.